Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dengan anggota saya Wafi Anwarul Hikam dengan NIM 220605110022. Lalu ada rekan saya yaitu Nama saya Reza Aulia Rahman dengan NIM 220605110044. Dan lalu ada rekan saya yaitu Saya Farizal Fazasari, NIM 77. Nah, di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang tugas yaitu technopreneurship tentang legalitas usaha dan jenis-jenisnya. Nah, yang pertama yaitu dari pengertiannya, untuk legalitas sendiri itu adalah status hukum yang diakui oleh negara atau otoritas terkait yang menunjukkan bahwa suatu usaha tersebut itu telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Kemudian legalitas itu juga mencakup berbagai bentuk perizinan dan registrasi yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha secara sah dan juga resmi. Nah, berikutnya adalah pentingnya memiliki legalitas usaha. Kenapa memiliki legalitas usaha itu penting? Karena dengan adanya legalitas usaha itu akan meningkatkan kepercayaan konsumen, yaitu meningkatkan kredibilitas usaha di mata konsumen. Kemudian perlindungan hukum, memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai risiko bisnis. Kemudian yang ketiga juga akses ke pembiayaan. Dengan adanya legalitas usaha, maka akan memudahkan akses ke pendanaan dan investasi. Lalu yang keempat, itu akan mendapatkan kesempatan untuk berkolaborasi, yaitu membuka peluang kerjasama dengan perusahaan yang besar. Lalu yang terakhir yaitu adanya operasi yang sah, sehingga menghindari sanksi hukum dan denda dari pihak yang berwenang. Nah, berikutnya ini adalah jenis-jenis legalitas. Yang pertama di sini ada NIB atau nomor induk berusaha. Kemudian yang kedua ada surat keterangan domisili usaha atau SKDU. Kemudian yang ketiga ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Lalu yang keempat ada izin usaha dagang atau UD. Terus ada surat izin tempat usaha atau SITU. Lalu ada surat izin prinsip, surat izin usaha industri, surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Lalu ada HO atau surat izin gangguan. Dan yang terakhir ada izin mendirikan bangunan atau IMB. Nah, untuk detail-detail pengurusan setiap perizinan legalitas usaha itu adalah sebagai berikut. Yang pertama di sini ada NIB dan SKDU. Untuk NIB sendiri yaitu mempersiapkan dokumen KTP, NPWP, akta pendirian, dan SK pengesahan jika badan hukum. Lalu untuk registrasinya yaitu mengunjungi oss.go.id, kemudian pengisian formulirnya yaitu dengan mengisi formulir pendaftaran dengan data perusahaan dan pemilik, kemudian verifikasi dan konfirmasi, lalu terakhir yaitu ada penerbitan NIB. NIB ini diterbitkan secara otomatis dan dapat diunduh dari portal OSS. Lalu yang kedua ada SKDU. Nah, SKDU ini persiapan dokumennya yaitu hampir sama, yaitu ada fotokopi KTP, lalu ada NPWP pemilik, akta pendirian, SK pengesahan untuk yang badan hukum, lalu surat permohonan SKDU dan bukti kepemilikan. Kemudian ada pengajuan ke kelurahan, yaitu dengan mengunjungi kantor kelurahan domisili usaha. Kemudian yang ketiga, verifikasi dan survei. Petugas kelurahan verifikasi dokumen dan survei lokasi usaha jika diperlukan. Dan terakhir nanti akan dilakukan penerbitan SKDU, yaitu SKDU akan diterbitkan oleh kelurahan dan ambil SKDU lalu disimpan sebagai dokumen legal usaha. Nah, berikutnya ini adalah pengurusan NPWP dan UD. Untuk NPWP sendiri itu juga tetap memerlukan KTP, KK, lalu surat keterangan domisili usaha. Lalu registrasinya yaitu mengunjungi kantor pajak atau dilakukan secara online dengan mengunjungi laman pajak.go.id, kemudian pengisian formulir, lalu yang terakhir yaitu verifikasi penerbitan. Kemudian ada lagi pendirian usaha dagang atau UD. Persiapan dokumennya juga KTP, kemudian KK, surat keterangan domisili usaha, NPWP, dan izin tempat usaha. Lalu tahapnya setelah itu adalah pembuatan surat keterangan usaha atau SKU, diajukan di kantor kelurahan. Lalu yang terakhir yaitu pendaftaran di Dinas
Perdagangan, yaitu dengan menyerahkan SKU dan dokumen lain, serta mengisi formulir pendaftaran UD dan mendapatkan izin usaha dagang. Kemudian yang berikutnya yaitu untuk pengurusan situ dan surat izin prinsip. Untuk pengurusan situ, surat izin tempat usaha yaitu masih tetap menggunakan KTP, kemudian surat keterangan domisili usaha atau SKDU, NPWP, dan MB. Untuk pendaftarannya, serahkan dokumen ke kantor kelurahan atau instansi terkait. Kemudian untuk verifikasi, petugas akan memverifikasi dokumen dan terakhir akan dilakukan penerbitan setelah verifikasi. Lalu untuk surat izin prinsip itu juga sama, persiapan dokumen dengan proposal usaha, rencana tata letak bangunan, dan dokumen pendukung lainnya, pendaftaran dengan mengajukan proposal ke instansi terkait. Lalu yang ketiga yaitu evaluasi, maka tim akan mengevaluasi proposal, dan yang terakhir akan dilakukan penerbitan jika disetujui. Nah, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, untuk yang selanjutnya adalah cara pengurusan SIWI dan SIUP. Nah, untuk yang pertama, surat izin usaha industri atau SIWI. Nah, untuk SIWI ini sendiri, pertama kita harus menyiapkan beberapa dokumen seperti identitas pemohon, rencana lokasi dan lingkungan, serta rencana teknis usaha, surat keterangan domisili usaha, dan izin lokasi. Lalu untuk pendaftarannya, kita mengajukan permohonan ke Dinas Perindustrian setempat. Nah, lalu untuk evaluasi, Dinas Perindustrian akan mengevaluasi kelengkapan dokumen dan kelayakan usaha. Lalu selanjutnya akan diterbitkan, SIWI akan diterbitkan jika memenuhi persyaratan. Lalu untuk selanjutnya, surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Untuk dokumen yang dibutuhkan seperti identitas pemohon, surat keterangan domisili usaha, NPWP, dan izin lokasi jika diperlukan. Lalu untuk pendaftarannya, kita tinggal menyerahkan dokumen tersebut ke Dinas Perdagangan atau melalui OSS. Lalu selanjutnya akan diverifikasi dokumen oleh Dinas Perdagangan. Setelah itu, SIUP akan diterbitkan jika dokumen tersebut dinyatakan lengkap. Nah, selanjutnya adalah cara pengurusan surat izin gangguan dan IMB. Nah, untuk surat izin gangguan atau HO, pertama-tama kita harus menyiapkan dokumen seperti identitas, surat keterangan domisili, dan juga NPWP. Lalu untuk pendaftarannya kita tinggal ke Dinas Perizinan, lalu nanti akan dokumen dan kelayakannya akan dievaluasi oleh Dinas Perizinan. Lalu setelah itu HO akan diterbitkan jika persyaratannya sudah terpenuhi. Untuk yang kedua, izin mendirikan bangunan atau IMB. Nah, untuk dokumen yang kita butuhkan seperti rencana bangunan, izin lokasi, dan SKHAT. Untuk pendaftaran, kita tinggal ke Dinas Tata Ruang. Lalu selanjutnya rencana dan kelayakan proyek akan dievaluasi oleh Dinas Tata Ruang. Setelah itu, penerbitan IMB akan diterbitkan jika memenuhi persyaratan teknis dan peraturan tertentu. Lalu selanjutnya adalah cara pengurusan legalitas usaha. Nah, untuk cara pengurusan legalitas usaha, pertama adalah pendaftaran online. Pertama-tama kita kunjungi situs OSS atau Online Single Submission, lalu buat akun dan isi formulir yang diperlukan. Setelah itu, kita buat pengajuan dokumen, unggah dokumen yang dibutuhkan seperti KTP, NPWP, dan juga surat domisili usaha. Lalu selanjutnya verifikasi dan pengesahan. Tunggu proses verifikasi dari instansi terkait, terima NIB, dan izin usaha setelah pengesahan. Selanjutnya adalah pendaftaran HKI. Kita ajukan permohonan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, lalu selanjutnya akan diproses verifikasi dan pembayaran biaya administrasi. Nah, selanjutnya berikut merupakan konsekuensi jika kita tidak memiliki legalitas usaha. Pertama, keterbatasan pengembangan usaha. Lalu selanjutnya kedua adalah tidak mendapatkan kepercayaan pelanggan. Ketiga, resiko hukum dan kena denda. Lalu keempat, sulit mendapatkan bantuan dana. Dan yang kelima, kredibilitasnya juga akan diragukan. Setelah itu yang keenam, tidak dapat mengikuti program pemerintah. Lalu yang terakhir adalah penghentian operasional. Nah, selanjutnya berikut merupakan rencana legalitas usaha dari thrift sepatu.
Untuk rencana legalitas usaha ini sebenarnya rencana kita secara general. Nah, itu yang pertama adalah pendaftaran NIB untuk pendaftaran NIB sendiri pertama-tama registrasi usaha melalui OSS untuk mendapatkan NIB. Lalu kedua, dapatkan SIUP dengan mengajukan SUUP untuk jenis usaha perdagangan barang bekas. Lalu selanjutnya daftarkan perusahaan ke pemerintah daerah setempat. Lalu keempat, izin lokasi dan izin lingkungan. Jadi kita harus memastikan lokasi usaha memenuhi peraturan zonasi dan juga lingkungan. Lalu yang terakhir adalah hak kekayaan intelektual atau HAKI. Kita harus mendaftarkan merek dagang untuk usaha thrift sepatu. Jadi biar ya gitu. Oke, selanjutnya adalah rencana legalitas usaha dari usaha kami, ini Bujang Footwear. Oke, lanjut. Oke, langkah pertama yang akan kami lakukan adalah mendaftarkan nama usaha kami. Nah, usaha kami akan kami buat adalah Bujang Footwear yang bergerak di bidang usaha sepatu. Nah, kami juga akan memastikan nama Bujang Footwear ini tidak digunakan oleh bisnis lain, dan kami juga memeriksa nanti namanya di ketersediaan nama melalui situs web pendaftaran usaha di Indonesia. Nah, setelah kami memastikan bahwa nama ini tidak ada digunakan oleh bisnis lain, kami akan mendaftarkan nama usaha ini ke OSS secara resmi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, selanjutnya, kami juga akan membuatkan legalitas usaha. Dan untuk menentukan struktur yang akan kami buat, insya Allah kami akan membuat sebagai PP, karena nanti kami targetnya skala nasional, seperti itu. Dan kami juga akan mendapatkan izin usaha yang diperlukan, seperti izin lokasi, izin tempat usaha, izin lingkungan, dan izin pendidikan hubungan juga perlu. Seperti itu. Selanjutnya. Dan terkait dengan pajak dan akuntansi, kami juga akan mendaftarkan usaha kami, Bujang Footwear, di kantor pajak, dan usaha kami juga akan memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Nah, kami juga mempertimbangkan untuk menggunakan jasa akuntan dan mengelola buku dan laporan keuangan karena yang ahli di bidang keuangan dan biaya. Seperti itu bidang akuntan. Selanjutnya untuk branding dan promosi, desain logo yang kami buat dan identitas merek yang sesuai sudah bikin semuanya, dan juga ada social media juga. Kami juga menggunakan media sosial, jasa endorse, menggunakan artis atau influencer terkenal. Kami juga menggunakan situs web untuk mempromosikan dan meningkatkan produk atau trik kami ini Bujang Footwear. Nah, kami juga melakukan kerjasama dengan supplier dan distributor. Kami juga mencari pemasok sepatu yang berkualitas. Tentunya kami juga memastikan produk yang akan kami jual berkualitas dan dengan harga yang terjangkau pula. Kami juga akan mempertimbangkan kerjasama dengan toko-toko vintage atau komunitas sepatu thrift yang lain. Maksudnya, nah, sekian dari presentasi kelompok kami tentang legalitas usaha. Adapun jika ada kurang dalam menyampaikan materinya, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.